Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Kamis 7 September 2023 besok terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kemenaker tahun 2012. Keterangan Caimin ini dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa pidana yang dilakukan para tersangka dalam kasus ini. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat sore, Mas Boyamin. Selamat sore Jila dan seluruh pemirsa MNC News. Baik, Mas Boyamin, ini banyak pihak yang menilai bahwa pemeriksaan terhadap Muhaimin oleh KPK ini bermuatan politis. Karena mengingat saat ini merupakan tahun politik, tanggapan Anda seperti apa? Ya enak sekali kemudian kalau tahun politis tidak boleh meriksa orang yang kita kira mau mencalonkan diri baik eksekutif maupun legislatif gitu. Jadi supaya tidak diproses, nyalonkan aja seumur-umur mulai dari paling bawah kepala desa, bupati, gubernur, presiden kan gitu. Nah, motif orang membongkar korupsi itu yang idealis itu hanya 5%, maksimal 10%. Yang lain itu punya motif macam-macam. Ada motif selingkuh, pacaran putus, ada tidak dapat bagian, ada politik, wakil bupati menyerang korupsinya bupatinya biar dia naik gitu, atau nomor urut 2 atau 3 DPR, DPRD menyerang yang duduk supaya PAW, macam-macam begitu, atau mengincar jabatannya, boleh. Dan itu bahasa saya kalau boleh membuat fatwa itu halal namanya gitu. Jadi hal ini halal. Tapi Mas Boyamin, ini kan sebenarnya kasus lama begitu ya, 2012 lalu begitu, dan pas banget nih penetapan atau pemanggilan pemeriksaannya ini pas banget setelah Caimin deklarasi. Menurut Mas Boyamin, apakah hal ini yang wajar gitu? Ya malah lebih wajar karena ini vitamin. Jadi kalau bicara ini kampanye pemberantasan korupsi kan jadi banyak diperhatikan media. Jadi pro kontra malah bagus saja kalau bagi saya gitu. Karena semakin ramai semakin bagus karena semua orang bahwa kalau Anda ingin pengertiannya itu mengincar suatu jabatan tertentu ya jangan korupsi karena nanti pasti akan dibongkar orang kan jadi gitu. Jadi istilahnya kalau tidak ingin diincar orang jangan membuat lubang gitu. Jadi kalau nggak mau dicubit jangan cubit gitu ya. Masyarakat ini mencari pemimpin yang bersih gitu loh. Maka potensi bahwa Anda akan dikuliti, dicari-cari salahnya itu pasti semangat orang sekarang ini. Tadinya orang yang cuek atau acuh tak acuh pun jadi semangat juga gitu. Berarti menurut Kedua, namanya politik itu ada kawan ada lawan dan itu bisa berubah hanya hitungan jam, bukan hari aja gitu. Jadi bisa aja ini perkara ini tadinya tertutup tapi kemudian terbongkar karena ada tadinya kawan politik jadi lawan politik atau orang yang merasa akan tersisih kemudian yang tahu perkara ini memberitahukan KPK. Jadi KPK-nya taunya ya baru tahun ini gitu. Nah, jadi menurut Anda berarti ada politisnya dong kalau gitu? Ya sah aja, boleh aja, kenapa tidak gitu kan. Saya menghalalkan. Nah itu politis atau tidak itu justru akan dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang gitu loh. Dan itu hal yang halal, sekali lagi saya ngatakan halal gitu. Karena kalau Anda bersih dan ingin jadi pemimpin republik ini ya Anda harus menjaga kebersihan itu gitu. Kalau Anda punya borok jangan coba-coba karena Anda akan dikuliti kan gitu. Jadi ini proses yang alamiah saja. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat aja soal dulu calon presiden aja akhirnya gugur mengundurkan diri karena dia pernah tanda kutip mohon maaf pernah ada urusan fotonya yang asusila. Nah itu apa kemudian wah dulu tidak dibongkar setelah sekarang nyalonkan presiden kemudian dibongkar fotonya itu kan ya nggak bisa begitu, bahwa ada peristiwanya, ada dugaan korupsinya, ada alat buktinya ya harus dituntaskan. Dan kedua saya kira ini kalau diproses cepat ini juga bisa jadi pembersihan nama dari Muhaimin Iskandar kalau dia tidak terlibat dan segera datang ke KPK menjelaskan dan nanti bahwa diduga yang nakal itu anak buahnya dia tidak terlibat kan malah justru namanya malah jadi bersih. Tapi kalau lama menjadi tersandera. Justru ini proses yang bisa dimanfaatkan oleh Caimin untuk membersihkan namanya dan malah semakin berkibar.
Kan bisa Baik. begitu. Ini kan saya politisi juga gitu, jelek-jelek budi DPRD Solo tahun 1907 Zila. Masih. Baik, baik. Mas Boyamin, tapi kan ini kalau kita lihat selain masalah ini begitu ya, soal politis ini dan juga soal KPK yang memanfaatkan momen ini, tapi ada juga desakan dari Maki untuk mendesak KPK ini untuk mengusut keterlibatan Caimin dalam kasus ini. Sebenarnya apa, dijelaskan lagi dosa-dosa korupsi, dugaan korupsi yang dilakukan? Saya tidak pernah nuduh Caimin korupsi loh Zila, tapi maksud Dugaan saya korupsi. ya siapapun gitu yang diduga terkait dan terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, setidaknya dimintai keterangan untuk memastikan itu. Nah, ini peristiwa di Kemenaker, menterinya itu adalah Caimin, ya dimintai keterangan setidaknya minimal apakah Anda waktu itu ketika jadi menteri sudah mengawasi dengan baik. Itu kan bicara manajemen. Nah, kesalahan misalnya teledor, ini apakah hanya kesalahan prosedur atau bahkan sampai kesalahan pidana? Misalnya, kira-kira dugaan saya gini, apakah perusahaan yang jadi pemenang tender atau yang mengerjakan proyek sistem perlindungan TKI software-nya ini adalah direkomendasikan atau disuruh oleh Caimin misalnya? Kan gitu. Itu pun bisa aja Caimin lolos misalnya, betul, karena setaunya perusahaan ini adalah bagus. Nah, tiba-tiba dalam pelaksanaan jelek gitu. Itu kan sama dengan kita sebagai saya Pimpro misalnya menunjuk pemenang tender yang benar gitu kan, jembatan misalnya. Tiba-tiba dalam perjalanannya si pemborong ini mencuri semen. Lah kan yang salah dia kan gitu kan. Kira-kira ya suatu yang pertanggungjawaban itu masing-masing menjadi menyangkut orang per orang berbuat apa. Kalau sudah menjalankan tugasnya ya bisa dianggap benar. Kalau teledor ya berarti itu kesalahan prosedur, belum tentu pidana. Jadi banyak hal aspek dan ini saya meminta semua diperiksa termasuk Pak Caimin itu untuk membuat terang. Belum tentu terlibat juga itu. Tapi saya memang pernah menggugat kasus durian itu sampai 2 kali di pengadilan. Saya gugat pra peradilan karena prosesnya mangkrak dan Pak Firly pernah menyatakan mau menjalankan, tapi ternyata zong tidak diteruskan sejak 2014 sampai saya waktu itu agak sedikit ngamuk mau berencana melaporkan Pak Firly ke polisi karena hoak gitu kan. Pernah begitu gitu. Nah, sekarang memang saya meminta KPK jangan hanya fokus software perlindungan ini kan hanya soal hotline yang tidak berfungsi, hanya ada komputer. Tapi temuan Maki sendiri ada nggak sih Mas Boyamin? Ada. Apa tuh? 2012-an, 2014-an lah sekitar itu ada dugaan penyimpangan penunjukan rekanan yang melayani asuransi perlindungan TKI. Jadi TKI kita itu dipotong dari PJTKI yang dipotong dari gajinya itu Rp450.000 per orang. Dari? Nah, itu untuk ini dikelola oleh Kemenaker. Jadi motong dari pengerah jasa tenaga kerja Indonesia 450 orang untuk istilahnya melindungi mereka dengan sistem asuransi. Nah, nanti dipotongkan gajinya itu oleh PJTKI. Jadi artinya itu dibayar oleh buruh yang bekerja di luar negeri. Nah, kemudian ditunjuklah perusahaan asuransi yang akan menerbitkan polis itu. Artinya yang akan melindungi kalau mereka meninggal, dianiaya, sakit dan sebagainya. Nah, itu dugaan ada penyimpangan karena apa? Perusahaan yang ditunjuk itu ranking 3. Jadi bukan ranking 1, bukan ranking 2. Padahal itu kan sudah lolos 3 perusahaan konsorsium, itu kemudian dinilai. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi ini yang ditunjuk ranking 3. Nah, saya minta kepada KPK ini juga ditelusuri. Gitu. Baik, kita akan tunggu nanti hasil pemeriksaan karena masih belum hadir begitu ya. Sila, clue saya gini Sila. Baik. Kalau dulu zaman BTS Kominfo itu mari kita tunggu deg-degan, kalau MNC begitu kan. Nah, mari kita juga ini kasus ini kita tunggu dengan deg-degan, dengan berdebar-debar. Jadi deg-degan begitu ya. Baik, terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia telah bergabung di Sinde Sore. Salam sehat selalu Mas. Terima kasih.